Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana analisis kelayakan bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian studi kelayakan bisnis atau usaha. Menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha tersebut. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Ada 3 hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain. Yang pertama, merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, mengganti peralatan atau mesin, menambah mesin baru, memperluas cakupan usaha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Misalnya, pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang dan atau jasa, fabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. 2. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek pasar. Aspek pasar terbagi menjadi 3 teori, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dibagi menjadi 2, yaitu segmen pasar dan segmentasi pasar. Segmen pasar adalah subkelompok orang-orang atau organisasi yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama menyebabkan mereka memiliki produk yang serupa. Sedangkan segmentasi pasar, proses membagi sebuah kelompok segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang bermakna relatif sama dan dapat diidentifikasikan. Tujuan segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan target, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Terakhir itu positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seseorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. 2. Aspek pemasaran. Dalam menganalisis pasar, biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya, A. Kebutuhan dan keinginan konsumen, B. Segmentasi pasar, C. Target, D. Nilai tambah, F. Masa hidup produk, F. Struktur pasar. G. Persaingan dan strategi pesaing, H. Ukuran pasar, I. Pertumbuhan pasar, J. Laba kotor, K. Pangsa pasar. Selanjutnya, aspek teknis dan manajemen operasi. Yang pertama, aspek teknis. Ada 2 langkah penting dalam proses ini, yaitu yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting. Persyaratan teknis yang paling penting adalah 1. Desain fungsional produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk dapat diandalkan. Kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Selanjutnya, keamanan produk. Tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional daya guna yang bisa diterima. Selanjutnya, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Selanjutnya,
Standarisasi melalui dihilangkannya suku cadang yang tidak perlu. Yang terakhir, kemudahan untuk diproduksi dan diproses dan kemudian untuk ditangani. Yang kedua, aspek manajemen operasi. Unsur yang harus dianalisis yang pertama adalah kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan hendaknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Yang kedua, organisasi. Bentuk organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Selanjutnya, tim manajemen. Bila bisnis merupakan skala besar, maka sebaiknya dibentuk tim manajemen yang solid. Yang terakhir, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama, aspek ekonomi meliputi rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, keuntungan ekonomi nasional, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Analisis kelayakan bisnis PT Indofood. Dalam bisnis pasti banyak tantangan yang wajib dihadapi seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Misalnya, salah satu tantangan terbesar anggota grup Salim ini adalah paparan kurs mata uang. Mengutip prospektus obligasi perusahaan, manajemen menggunakan asumsi pergerakan kurs 10% baik itu untuk kenaikan maupun penurunan. Misalnya, tahun lalu ada pelemahan rupiah sebesar 10%. Dengan menggunakan seluruh variabel lain, tetap alias ceteris paribus, maka dengan pelemahan sebesar itu laba sebelum beban pajak penghasilan Indofood tahun lalu lebih rendah sebesar 628,8 miliar rupiah. Begitu pula sebaliknya, jika tahun lalu ada penguatan rupiah 10%, maka laba sebelum beban pajak Indofood menjadi lebih tinggi sebesar 628,8 miliar rupiah. Semua pergerakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kerugian ataupun keuntungan transaksi kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang, dan utang yang semuanya menggunakan kurs CSD. Dominasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk begitu kuat, walaupun sudah terjadi pergeseran. Pada tahun 2002, Indomie menguasai sekitar 90% pasar mie instan. Tahun lalu menurun menjadi 75%, sisanya yang 25% dikeroyok merek mie instan lainnya. Kemunduran itu patut diwaspadai, apalagi baru-baru ini muncul produk-produk baru seperti mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang merupakan grup kelompok Wings yang diluncurkan pada bulan Mei 2003 dan baru didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali. Namun namanya sudah mulai diperbincangkan di kalangan pembeli di warung-warung bahkan pasar swalayan. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu studi kelayakan usaha merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu bisnis atau usaha. Dalam memulai usaha banyak yang harus diperhatikan, mulai dari lokasi, barang yang akan digunakan untuk usaha, saran atau objek yang akan menerima barang, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Di dalam melakukan usaha atau bisnis harus diperhatikan hal-hal yang penting, yaitu tujuan kelayakan usaha, pihak yang berkepentingan seperti pemilik usaha, investor atau pemberi dana, masyarakat dan pemerintah, serta perlunya mengetahui aspek-aspek yang mengenai kelayakan usaha, seperti aspek sumber daya manusia, produksi, pemasaran, teknis, keuangan, kemanfaatan barang, kesempatan kerja, manajemen, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, agar nantinya dalam berwirausaha berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target atau tujuan yang kita inginkan. Baiklah, hanya ini dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.